Dongeng Bahasa Indonesia. Saudari dari Serendipity. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah kerajaan yang indah bernama Serendipity, hiduplah seorang raja dengan 3 putri, Eleanor, Lucia, dan Irene. Kalian pasti ingin percaya bahwa ketiga putri itu adalah penyelamat kerajaan dan selalu ada untuk membantu raja. Tapi selamatkan aku. Di mana kesatriaku berbaju zirah? Di mana pangeran penyelamatku? Pangeran menawanku? Tidak. Apa kau serius? Putri, mengapa kau datang ke sini sendirian? Mengapa kau di sini? Dan di mana semua orang pemberani di kerajaan kita? Apa mereka tidak peduli dengan gadis yang dalam kesusahan? Aku yakin mereka tidak akan ada waktu untuk seorang gadis yang meminta kesusahan. Apa kau berkata sesuatu? Tidak ada sama sekali. Kita harus pulang. Kita punya pesta untuk dipersiapkan dan aku yakin saudarimu pasti menunggumu. 3 saudari perempuan dari Serendipity terkenal dengan pesta yang mereka selenggarakan. Saat ini ayah sedang keluar kota. Jadi istana ini menjadi milik kita sampai besok. Oh, kau tahu yang biasa. Aku berada dalam masalah lagi, tapi tidak ada pangeran menawanku. Aku tidak paham. Apa aku lakukan hal yang salah? Apa aku mengeluarkan energi yang salah? Oh, ini benar-benar tentang energi yang salah, Kak. Mengapa kita tidak mengambil selimut dan kita tidur saja? Mungkin pangeran menawan kita akan datang dan membangunkan kita. Iya, tapi lalu bagaimana dengan semua pesta dan astaga? Bagaimana kita akan merapikan kuku kita? Oh, kuku? Tidak. Sang raja semakin mengkhawatirkan putri-putrinya. Dia hanya tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, dia memanggil putri-putrinya. Putri-putri, ini adalah gulungan legendaris nenek moyang kita. Aku ingin kalian membuka ini. Ayah, gulungan berbicara tentang 3 tonggak dari seorang penguasa sejati, yaitu arah, visi, dan empati. Juga tentang penguasa Serendipity yang sejati. Orang yang akan menemukan esensi sejati dari kerajaan ini. Haruslah pangeran menawan. Maksudku, kenapa kita tidak memanggil raja-raja dari kerajaan tetangga dan mengadakan kontes, Ayah? Salah satu kesatria pemberani itu pasti memenuhi syarat untuk memerintah kerajaan. Itu ide yang bagus. Pesta lagi! Tidak, nasiblah yang selalu dipilih di Serendipity. Kalian bertiga akan memulai perjalanan untuk menemukan penguasa sejati kerajaan ini. Lakukan ini untukku, putri-putriku. Jadi, tidak ada pesta? Para putri berangkat untuk misi mereka saat fajar. Mereka memutuskan untuk memilih 3 jalur berbeda untuk pencarian mereka. Mereka bertiga harus menemukan penguasa sejati, mungkin seorang pangeran, dan membawanya ke ayah mereka. Keputusan terakhir mereka pikir akan dilakukan raja. Saat Eleanor berjalan melewati hutan Megor, dia menemukan sebuah labirin. Dan di pintu masuk berdiri seekor unicorn. Halo, putri. Mencari sesuatu? Aku sedang dalam pencarian mencari penguasa Serendipity yang sejati. Aku lebih suka kau tidak menghalangiku. Ya, bagaimana aku bisa menentang seorang putri dalam misi?
Jika menemukan penguasa sejati untuk kerajaanmu adalah keinginan sejatimu, maka itu akan menjadi kenyataan di akhir labirin ini. Tapi perhatikan saranku, Tuan Putri. Kau harus mengingat dari mana kau berasal dan gunakan itu untuk mengambil langkah selanjutnya. Ini akan membantumu punya pemahaman yang lebih baik ke arah mana kau harus pergi. Eleanor mengikuti saran itu. Karena dia mengingat jalan yang diambilnya, dia dapat menghindari jalan yang berulang dan mampu mencapai akhir, bukannya tersesat di dalam labirin. Bravo, Putri. Kau lihat sekarang, mengetahui sedikit arah, dan kita menemukan jalan kita sendiri. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ya, itu tidak penting. Yang penting bagimu adalah kembali ke kerajaanmu. Penguasa sejatimu akan menunggumu di sana. Ini, ambil ini, hadiah kecil dariku. Sang putri senang mendengar bahwa pangeran menawannya telah sampai di istana. Dia segera kembali. Sementara itu, Lucia tiba di fjord. Ada banyak hewan berdiri di satu ujung, ingin menyeberang ke padang rumput di sisi lain. Apa kau tersesat, Putri? Sejujurnya tidak. Aku sedang mengejar calon suamiku. Kau tahu, penguasa sejati dari Serendipity. Tapi saat ini, aku prihatin dengan hewan-hewan ini. Mereka butuh jembatan untuk ke sisi lain. Ya, kau sungguh dapat membantu. Kau tahu, manusia punya penglihatan yang jelas. Ini adalah fjord yang tersihir. Ini akan memungkinkanmu membangun jembatan dengan kekuatan di pikiranmu. Yang harus kau lakukan hanyalah penglihatan yang jelas tentang jembatan dalam pikiranmu. Tapi kuncinya adalah fokus. Kau kehilangan fokus, dan jembatan itu akan runtuh. Lucia segera memulai. Dia bisa membayangkan sebuah jembatan sederhana dan membawa dirinya ke ujung yang lain dan melanjutkan pencariannya. Tapi dia mengkhawatirkan hewan-hewan yang perlu pergi ke padang rumput. Dia mulai membayangkan jembatan beton yang lebih lebar dan lebih luas. Jembatan yang dia pilih lebih rumit dan sulit untuk difokuskan. Itu runtuh berkali-kali. Tapi akhirnya berhasil dibuat. Sang putri memimpin semua binatang ke ujung lainnya. Hebat sekali. Kau lihat sekarang, manusia bisa melakukan apa saja dengan sedikit fokus dan penglihatan yang jelas. Ini adalah hadiah dariku. Jembatan yang kau buat akan tetap menjadi tanda penglihatanmu. Kau harus kembali, Putri. Penguasa Serendipity yang sejati sedang menunggumu di istana. Apa? Bagaimana kau? Sampai jumpa, Putri. Merasa bingung, Lucia segera pergi untuk kembali ke istana. Sekitar waktu yang sama, di hutan Picoberry. Putri, apa kau tidak apa-apa? Oh, di mana aku? Ini rumah kami, Tuan Putri. Kau datang ke sini beberapa waktu lalu dan kau pingsan. Keluarga ini tinggal di hutan Picoberry, Putri. Istanamu mungkin bahkan tidak tahu tentang mereka. Mereka tinggal di hutan ini dan senang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Apa yang kau bicarakan? Mereka tidak punya apa-apa. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi kau salah. Aku punya suami dan putraku di sini. Aku punya udara segar dan sinar matahari. Aku punya air bersih dan sayuran segar untuk dimakan. Apalagi yang kami butuhkan?
Ini bukan kehidupan. Kau tidak punya pembantu. Benar, mereka tidak punya. Dan mereka merasa tidak membutuhkannya. Tinggal di rumah sebesar itu. Irene terdiam. Dia menyadari betapa salahnya persepsinya tentang rumah. Rumah adalah tempat keluarga berada, pikirnya. Bahagia dan puas itulah yang membuat sebuah rumah, bukan kekayaan dan karpet mewah. Irene tiba-tiba merasakan kehangatan di hatinya. Dia merindukan ayah dan saudari perempuannya, menyadari betapa bersyukurnya dia memiliki mereka. Sedihnya, istana akan menebang hutan untuk membangun jalan dan mencapai kerajaan lain. Sama sepertimu, Tuan Putri, istana juga sepertinya tidak mengerti arti rumah. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini rumah mereka, seperti istana adalah rumahku. Aku akan kembali ke istana sekarang juga dan menghentikan penghancuran hutan ini. Kami akan menemukan cara lain untuk menjembatani kerajaan. Apa gunanya perdamaian jika dicapai dengan menghancurkan rumah seseorang? Unicorn itu senang. Dia memberikan kalung dengan liontin kepada Irene sebagai ucapan terima kasih dan menepati janjinya. Irene segera kembali ke Serendipity, meninggalkan tentang pencariannya untuk menemukan penguasa yang sejati. Kebetulan ketiga saudari itu tiba di istana bersamaan. Mereka berbagi pengalaman satu sama lain. Dan begitu mereka memasuki gerbang istana, liontin di leher mereka berubah menjadi benda ajaib. Tongkat untuk Eleanor, bola kristal untuk Lucia, dan mahkota dengan permata hati merah untuk Irene. Apa yang terjadi? Aku membungkuk kepada para saudari Serendipity. Kau? Anakku, kalian telah memenuhi warisan. Warisan apa? Serendipity adalah kerajaan yang tersihir. Sudah menunggu bertahun-tahun untuk tiga saudari yang menurut legenda akan memerintah kerajaan bersama. Kalian adalah tiga tonggak sejarah, arah, visi, dan empati. Kerajaan telah menunggu kalian untuk mengambil tempat kalian yang sebenarnya. Aku hanyalah penjaga kerajaan kalian, putriku. Kalian berangkat mencari pemimpin sejati dan peristiwa kebetulan membawa kalian memberikan sesuatu kepada kalian yang bahkan tidak pernah kalian pikirkan. Itulah esensi sebenarnya dari Serendipity. Ingatlah para putri, yang kalian cari adalah kalian. Para saudari dituntun melewati aula besar dan menuju singgasana tinggi. Dan saat mereka mengambil tempat yang selayaknya, istana dan kerajaan berkembang. Memanfaatkan keterampilan baru yang mereka peroleh, para saudari membuat 3 perubahan di kerajaan. Eleanor memahami keragaman kerajaan dan mulai membuat dewan penasihat yang unik. Lucia fokus pada penglihatan tentang komunitas yang maju dan menerapkan sistem pendidikan baru untuk generasi muda. Dan Irene memimpin semua proyek pembangunan kerajaan dengan tetap memperhatikan pemeliharaan alam yang disebut pembangunan berkelanjutan. Kerajaan Serendipity menjadi hidup karena menemukan pemimpin sejatinya yang kemudian dikenal sebagai saudari dari Serendipity.